datang kembali di Learning Journal saya. Saya Muhammad Humaidi, peserta CPNS golongan 2 Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar nilai PNS, yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri bisa diartikan yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme yang pertama yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kita lanjut. Bentuk nilai-nilai ketuhanan di Indonesia meliputi 1. Animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga aliran kepercayaan yaitu kejawen Sinunda Wiwitan, dan yang keempat pengaruh agama yaitu agama Bunda, agama Buddha abad ke-3, agama Islam abad ke-7, dan agama Kristen abad ke-16. Kita lanjut berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meliputi sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang agamis. Yang berikutnya, hasil yang dicapai atau output dari sila pertama yaitu bisa membedakan baik dan buruknya. Yang kedua, bisa membedakan halal dan haram, dan yang ketiga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, jujur dan mempunyai integritas. Berikutnya, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, dan yang terakhir jiwa besar dan berprasangka baik. Lanjut, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai atau output dari sila kedua yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari
dari sila kedua yaitu toleran, tidak zolim, sopan, santun, dan saling tolong menolong. Lanjut dari sila yang ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Meliputi sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang cinta tanah air. Kemudian hasil yang dicapainya atau output dari sila ketiga, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Kemudian wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang ternilai dari sila ketiga yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Selanjutnya yang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meliputi jati diri bangsa yaitu bangsa yang demokratis. Kemudian hasil yang dicapai atau output yang terkandung dalam sila keempat yaitu tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok lain, dan yang terakhir harus saling tolong menolong. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang yaitu mau mendengar pendapat dari orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, tidak anarkis. Kemudian lanjut yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meliputi jati diri bangsa yaitu bangsa yang menjunjung kebersamaan. Hasil yang dicapai yaitu pada sila kelima tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam sila kelima yaitu tidak serakah, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Sekian dulu paparan materi mengenai nilai-nilai dasar PNS yaitu nasionalisme. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman dan pribadi saya sendiri. Semoga kita semua harus tetap punya sikap nasionalisme yang besar terhadap negara bangsa kesatuan Republik Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.